YouTuber ini sangat mengecewakan. Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Jadi dong pembagian begini nih, yang bikin citra Indonesia tambah buruk. Hobi ini kecewa karena boleh perbaiki jembatan, bukan jalan umum. Ini menarik nih. Bisa dia kecewa sama kerjaan orang yang suka rela bantu. Soalnya kan bukan kewajiban si bule buat benerin, tapi ya kewajiban Anda sebagai kades. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang sangat pelik sekali ya geng ya. Kenapa Ikinya bisa bilang sangat pelik sekali? Karena ya seperti inilah pemimpin-pemimpin Konoha ya geng ya. Ada seorang bule datang ke Indonesia untuk pariwisata ataupun melancong kayak gitu ya geng ya. Dan melihat kondisi jalanan ataupun jembatan di sana itu rusak. Terus dengan bule ini dijarikanlah dana untuk membantu para jembatan itu ya diperbaiki. Dan yang tidak masuk akalnya ataupun lebih peliknya geng ya, ini kadesnya ataupun apa di sini disebutnya, Ikinya nggak tahu juga, kadesnya itu kecewa dengan si bule ini. Biasanya mengucapkan terima kasih, kenapa kades ini mengucapkan kecewa? Aduh, memang aneh-aneh lah, pelik-pelik lah apa pejabat-pejabat ataupun ya pejabat-pejabat ke Konoha ini, geng. Aduh, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Let's go. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh, oke? Ada sebut kecewa usai boleh perbaiki jembatan di hobi netizen, bukannya terima kasih. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang saya tahu berita ini. Jadi ada YouTuber dari Denmark, itu dia memperbaiki jembatan titian yang di Wakatobi. Dia menggalang dana sebesar 75 juta. Terus habis itu dia mulai memperbaiki jembatan titian tersebut yang kemudian dia unggah di YouTube akunnya. Nanti teman-teman lihat saja dia punya YouTube, toh. Terus kepala desa dan juga bupati itu dapat hujat abis-abisan dari netizen. Ya iya, ada hujat tuh paling bikin malu-malu sayang. Tapi drama belum sampai di situ sayang. Kamu kira dong minta maaf? Tidak, mereka tidak maaf, tidak klarifikasi apa. Malah muncul dengan klarifikasi memang, tapi bukan klarifikasi minta maaf. Malah bilang kalau mereka kecewa dengan si YouTuber itu. Dilakukan YouTuber ini sangat mengecewakan. Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Jadi dong pembagian begini nih, yang bikin citra Indonesia tambah buruk. Yang tadinya cuman malu-maluin aja, jadi malu-maluin banget. Dan kamu tahu pada tahun 2023 dari Dinas PUPR itu diberikan anggaran untuk pemeliharaan jembatan titian itu sebanyak 180 juta di tahun 2023. Lalu sedangkan si bule itu dia cukup menggalang dana 75 juta saja bisa memperbaiki jembatan itu. Pertanyaannya, sisanya kemana sayang? Ini yang jadi pertanyaan. Mirisnya, pemerintah desa setempat malah geram setelah aksi bule tersebut viral. Menurut pemerintah desa Sama Bahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Sang kepala desa pun menyatakan kekecewaannya terhadap bule asal Denmark tersebut. Yang dilakukan YouTuber ini
Seperti inilah sangat pemimpin Konoha, sangat geng. mengecewakan. Seperti inilah Karena pemimpin tanpa Konoha. pengetahuan kami dari Anda bisa pemerintah lihat desa, sendiri, dia Anda bisa melakukan nilai sendiri. sesuatu yang kami tidak ketahui. Kemudian jembatan yang diperbaiki oleh seorang youtuber tadi, dia itu terletak di dusun Pagana. Yang digantinya kemarin bukan hanya keseluruhan, tetapi hanya yang digantikan hanya sebuah papanya yang di atas yang diganti. Yang seharusnya jembatan itu masih layak dipakai 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Hanya kenapa diperbaiki yang di bagian dusun Pagana? Dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian Miris dusun. lihat sang bule memperlihatkan kondisi jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga di dusun tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Jembatan yang sudah berusia 10 tahun ini menjadi satu-satunya akses warga dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan tidak jarang ada saja warga yang terjatuh hingga terluka. Christian pun menggalang dana hingga terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Semua warga sepakat untuk memperbaiki jembatan dengan gotong royong. Setelah semua kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul, semua warga dusun mulai dari anak-anak hingga orang tua bahu-membahu memperbaiki jembatan. Jembatan yang telah rusak bertahun-tahun dapat dituntaskan hanya dalam waktu sehari. Lihat. Warga pun tersenyum bahagia. Aksi memperbaiki jembatan ini kemudian diunggah Christian di akun media sosialnya hingga viral. Dan sontak, aksi bule asal Denmark ini menuai pujian dari warganet. Heran dah gue sama Kades yang marah karena jembatan di desanya dibenerin. Kayak waduh banget gitu. Jadi awalnya itu ada seorang youtuber asal Denmark yang menggalang dana untuk pembangunan jembatan di sebuah desa di daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Si Kadesnya ini bilang kecewa karena jembatannya itu nggak diganti secara keseluruhan, tapi cuma pijakannya aja. Si Kades juga bilang jembatan itu masih bisa dipakai sampai 2 tahun ke depan. Heran gak sih udah dibantuin malah kecewa? Terima kasih juga kagak itu. Kan duitnya Pak Kades juga nggak keluar sama sekali. Mestinya seneng dong ada orang luar yang peduli sama desanya. Lagian kalau dipikir-pikir masa iya orang luar sih yang benerin jembatannya? Waduh, masyarakat di sana juga ngebantuin si youtubernya ini secara sukarela buat rampungin jembatannya gitu. Intinya semua senang lah pokoknya, cuma Pak Kadesnya aja nih yang kecewa. Emangnya kenapa sih Pak kok kayaknya kecewa banget gitu? Ada apa sih kalau boleh tahu? Kades Wakatobi ini kecewa karena boleh perbaiki jembatan bukan jalan umum. Ini menarik nih. Kemarin itu ada jembatan rusak di Wakatobi sampai bertahun-tahun. Banyak orang lewat situ pada jatuh dan luka. Makanya dibenerin sama bule. Patungan dia sama followers. Terus gotong royong sama warga situ buat benerin. Ini kepala desanya kok malah kecewa? Apakah dia FOMO karena nggak diajak? Bukan nih. Saya sama TV One dan Suara. Ternyata kepala desa ini kecewa berat karena bule ini perbaiki jembatan tanpa sepengetahuan dia dan pemerintah. Dia bilang jembatan yang rusak itu masih bisa digunakan setahun sampai 2 tahun ke depan. Dia juga kecewa karena yang dibenerin itu jembatan bagian atasnya doang. Dan saya bingung, kok bisa dia kecewa sama kerjaan orang yang suka rela bantu? Soalnya kan bukan kewajiban si bule buat benerin, tapi ya kewajiban Anda sebagai Kades. Gimana sih? Terus jembatan rusak gini katanya masih bisa dipakai setahun 2 tahun. Ini desa isinya ninja semua apa gimana? Bapak ketua klan Uchiha. Nah makanya netizen pada komen, udah nggak berterima kasih, ngelunjak pula. Nggak kebagian cuan ya Pak? Bulenya salah. Harusnya pas bangun jembatan, jadikan Bapak ini tumbal proyeknya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Seorang YouTuber asal Denmark, Christian Hansen, berhasil menggalang dana yang terkumpul lebih dari 75 juta dan membantu memperbaiki jembatan yang rusak di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, awalnya nih Hansen berkunjung ke Kampung Terapung, suku Bajo dan menemukan jembatan yang rusak nih di sana. Ia juga mengajak warga sekitar untuk ikut membangun kembali jembatan tersebut. Sekarang jembatan di Kampung Terapung udah diperbaiki dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, aksi sosialnya ini mendapat banyak apresiasi dari warga setempat dan juga netizen. Tapi pemerintahnya kemana ya Basti? Terima kasih deh buat Hansen. Follow Nobas untuk konten menarik lainnya. Ya, seperti itulah geng ya. Seperti itulah kalian bisa nilai sendiri para pejabat-pejabat Konoha ya geng ya. Dibantu biasanya mengucapkan terima kasih. Tugas Anda apa Pak? Bisa dipakai sampai 2 tahun katanya udah rusak kayak gitu. Benar kata tadi influencer tadi, emang di situ ninja semua, bisa terbang-terbang apa kayak gitu ya, geng ya. Orang sudah berjarak-jarak kayak gitu, kalau jatuh gimana? Orang tadi bulenya itu, YouTuber bulenya itu ataupun Mat Salehnya itu datang sana sampai takut kayak gitu. Makanya diperbaikilah, kasihanlah dengan warga di sana. Ini kepala desanya gimana ini ya? Aduh. Seperti inilah ikinya sebut pemimpin-pemimpin Konoha ya kan. Aduh, pelik juga. Dibilang pelik, ya pelik, sangat pelik sekali, geng. Kenapa? Ya kebanyakannya dulu tentang sampah. Saat dibersihkan sampah, malah tidak tidak diajak-ajak. Terus selama ini pemimpin-pemimpin Konoha ini kemana? Kayak gitu. Ngapain aja kerjanya?
masukkan dalam pocket uangnya kayak gitu. Lepas itu senang-senang hidupnya, ngurus yang senang-senang, yang ringan-ringan, yang berat-berat kita tidak usah diuruskan, yang biaya mahal tidak perlu diuruskan kayak gitu. Waduh, kasihan rakyatnya dong Pak. Seperti ini gak usah jadiin kades seperti ini nih, kayak gitu ya. Aduh, parah banget ini geng, buat malu negara aja. Nama baik Indonesia tercemar lagi dari ulah kades ini. Aduh, tidak terima pula kades. Buat pelik-pelik aja. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri semua, dan Mikinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah ngetag di Twitternya Mas Iki. Bila tersilap kata silakan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.